adalah langkah-langkah untuk mengonfigurasi routing statis pada perangkat jaringan seperti router. 1. Pahami topologi jaringan. Gambarkan atau identifikasi jaringan yang akan digunakan termasuk alamat IP, subnet mask, dan interface router. Tentukan jaringan mana yang perlu dihubungkan dan jalur path mana yang akan digunakan. Contoh, jaringan A menggunakan IP 192.168.1.0/24. Jaringan B 192.168.2.0/24. Next hop router atau IP router 192.168.1.1. 2. Konfigurasi alamat IP pada interface router. Pastikan setiap interface router sudah diberi alamat IP dan diaktifkan. Contoh pada router Cisco. Masuk router, ketik config pagar interface gigabit internet 0/0. Dan selanjutnya setelah interface pagar IP address, masukkan IP 192.168.255.255.255.0. Habis itu langsung masuk ke no shutdown. Habis no shutdown langsung masuk ke interface gigabit internet 0/1. Setelah masuk, lanjut ketik IP address dan masukkan IP seperti tadi. IP-nya 192.168.2.1. Habis itu enter no shutdown. 3. Tambahkan rute statis ke tabel routing. Gunakan perintah untuk menambahkan rute statis ke jaringan tujuan. Format umum perintah IP rute, alamat jaringan tujuan, subnet mask, alamat next HOP atau interface keluar. Contoh, jika jaringan 192.168.2.0/24 dapat diakses melalui next HOP 192.168.12. Router config IP rute 192.168.0.255.255.255.0 192.168.12. 4. Verifikasi konfigurasi. Periksa tabel routing untuk memastikan rute telah ditambahkan. Router show IP rute. Pastikan rute statis terlihat dalam tabel routing sebagai static route. 5. Uji konektivitas. Gunakan perintah ping untuk menguji konektivitas ke jaringan tujuan. Router ping alamat _IP _tujuan. Gunakan perintah track route untuk memastikan jalur data melewati route yang benar. Router trace route alamat _IP _tujuan. 6. Opsional. Simpan konfigurasi. Simpan konfigurasi agar tidak hilang saat router restart. Router word memory. Ilustrasi route statis. Jika ada dua route, router 1 dan router 2, Anda harus menambahkan route statis di masing-masing router agar dapat saling berkomunikasi. Di router 1, IP route 192.168.2.0/255.255.255.0 192.168.1.2. Di router 2, IP route 192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.2.1. Dengan langkah-langkah ini, routing statis dapat dikonfigurasi untuk jaringan Anda. Pengertian VLAN. VLAN Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang berbeda. VLAN digunakan untuk mengelompokkan perangkat yang terhubung ke jaringan secara logis meskipun berada pada jaringan fisik yang sama. Dengan VLAN, perangkat di jaringan yang sama dapat saling berkomunikasi, tetapi perangkat di VLAN yang berbeda memerlukan router atau perangkat layer 3 untuk berkomunikasi. Fungsi VLAN. 1. Segmentasi jaringan. Memisahkan lalu lintas jaringan untuk mengurangi kemacetan.
2. Keamanan, membatasi akses antar bagian jaringan. 3. Efisiensi, mengelompokkan perangkat berdasarkan kebutuhan bisnis atau fungsi organisasi. 4. Pengelolaan, mempermudah pengelolaan jaringan besar dengan membuatnya lebih modular. Langkah-langkah membuat VLAN. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuat VLAN di perangkat jaringan seperti switch. 1. Identifikasi kebutuhan VLAN. Tentukan perangkat atau kelompok yang akan diisolasi dalam VLAN. Pastikan tujuan segmentasi sesuai kebutuhan, misalnya berdasarkan departemen dan aplikasi. Yang kedua, akseskan ke switch. Hubungkan ke switch melalui konsol SSH atau antarmuka web. 3. Masuk ke mode konfigurasi, yaitu buat VLAN baru. Gunakan perintah berikut di switch berbasis Cisco sebagai contoh. Enable konfigurasi terminal. Masuk ID VLAN adalah angka antara 1 sampai 4094. Habis itu masuk lagi, nama VLAN opsional, langsung exit. Yang keempat, konfigurasikan port VLAN. Tentukan port mana yang akan dimasukkan ke dalam VLAN tertentu. Misalnya, masuk interface port 1, ketik interface internet 0 /1, switch port mode access. Habis itu langsung kalian enter, muncul tulisan switch port access plan, langsung ketik exit. 5. Atur terang port jika diperlukan. Jika ada komunikasi antar VLAN, port terang harus diatur. Interface port (terang), switch port mode terang, switch port terang allowed, VLAN daftar (ID) VLAN, exit. 6. Simpan konfigurasi. Simpan konfigurasi agar tidak hilang saat switch reboot. Word memory. 7. Uji koneksi. Pastikan perangkat dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Periksa juga bahwa perangkat di VLAN berbeda tidak bisa berkomunikasi tanpa konfigurasi routing. Tips penting: gunakan perangkat yang mendukung VLAN. Pastikan pengaturan terang sudah benar untuk komunikasi antar switch. Gunakan router atau perangkat layar 3 untuk inter-VLAN routing jika diperlukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.